Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok UPT SPF SD Negeri Kompleks IGIP 1 akan mempresentasikan atau menunjukkan terhadap program pembelajaran yang telah kami lakukan. Untuk kegiatan pertama, saya serahkan kepada, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Salsabila Sakinah Anwar, di samping kanan saya Nurul Aziza Bahar, tapi kiri saya Asniuni, dan Nur Aina. Baik, itulah rekan-rekan yang saya temani di UPT SPF SD Negeri Kompleks IGIP 1. Baik, di kelas 4B. Jadi langsung saja kita masuk di kegiatan inti. Saya serahkan presentasi pertama itu saudari Nurul Aziza Bahar. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan mengenai identitas dan kompetensi awal. Yang pertama itu identitas umum. Nama sekolahnya UPT SPF SDN Kompleks IGIP 1 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau bisa disingkat dengan IPAS. Kemudian fase dan kelasnya 4B dengan fase B, bab 4 yaitu mengubah bentuk energi dengan topik energi yang tersimpan. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Ya, untuk kompetensi awalnya yang pertama mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat simulasi transformasi energi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial berdasarkan percobaan sederhana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat simulasi sederhana alat yang menggunakan energi potensial berdasarkan penjelasan guru dengan baik. Ya, selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Kemudian, model pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini kami menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yang mana model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. Kemudian pendekatannya yaitu saintifik dan metodenya yaitu diskusi, eksperimen, dan tanya jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber belajar yang kami gunakan. Yang pertama itu sumber belajar yang kami gunakan yaitu buku paket oleh penulis Amalia Fitri pada tahun 2021, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian kami juga menggunakan materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian ada juga video pembelajaran. Kami juga gunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD serta lembar evaluasi. Untuk kegiatan prakteknya, adapun perlengkapan yang dibutuhkan yaitu berupa alat tulis, lilin, korek api, karet gelang, bola kertas, tongkat, benang, dan batu. Baik, selanjutnya bagian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Namun sebelum itu kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa untuk perangkat pembelajaran kami mulai dari media, sumber belajar, dan bentuk kegiatan pembelajarannya ada pada link yang sudah kami share di grup atau bisa melakukan scan barcode yang ada di depan. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran sudah kita ketahui bahwa pada model pembelajaran itu kami menggunakan model PBL. Di sini model PBL ada sintaksnya ada 6. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah, di mana ada pun kegiatan-kegiatan kami. Yang pertama, peserta didik dan guru melakukan sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru melalui PowerPoint yang ditampilkan. Yang ketiga, peserta didik
menyimak video pembelajaran tentang energi potensial atau energi yang tersimpan. Jadi energi yang tersimpan itu merupakan pengertian dari energi potensial. Kemudian kegiatan yang kedua pada sintaks PBL itu ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi di sini model mengorganisasi peserta didik yaitu dengan membagi peserta didik ke dalam 9 kelompok secara heterogen. Kemudian yang kelima, guru membagikan LKPD kelompok. Selanjutnya pada kegiatan yang ketiga di model PBL pada sintaksnya ada di mana guru membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok dengan 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik berdiskusi untuk membuat simulasi sederhana alat yang menggunakan energi potensial. Yang selanjutnya, peserta didik menyusun hasil diskusinya pada lembar kerja yang telah disediakan dalam bentuk laporan sederhana. Kemudian sintaks yang selanjutnya pada PBL itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada 2 kegiatan juga. Yang pertama, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua, peserta didik dari kelompok lain diminta untuk menanggapi presentasi temannya. Dan terakhir pada sintaks PBL itu ada yang namanya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru meminta peserta didik merumuskan apa yang dimaksud dengan energi potensial. Dan yang terakhir, guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Jadi kita perlu ingatkan kembali bahwa kurikulum yang kami gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah kami itu adalah kurikulum implementasi kurikulum Merdeka IKM. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk seluruh rangkaian proses pembelajaran. Bisa langsung dilihat pada perangkat yang kami susun, ada beserta dengan media dan sumber belajarnya sudah kami sediakan. Jika teman-teman ingin melakukan refleksi, bisa disampaikan pada hari ini atau mengisi link Google Form yang telah kami sediakan. Saya kembalikan ke Ibu. Siapa yang mau bertanya? Mau berikan saran, tanggapan? Silakan. Tadi gaya belajar siswanya di sana umumnya seperti apa? Khususnya di kelas 4. Kelas 4 tadi ya? Iya, 4. Gaya belajarnya seperti apa? Rata-rata siswanya di sana. Ya, kelas 4B itu rata-rata anaknya itu pintar, sehingga dia lebih suka ketika pembelajaran memiliki banyak aktivitas. Jadi misalnya eksperimen seperti yang kami berikan, mereka suka mencari sendiri, melakukan sendiri pembelajaran yang kami berikan. Ada kaitkan dengan gaya belajar itu, ada kaitkan dengan penerapan model PBL-nya tadi itu. Apa aktivitas yang dilakukan siswa? Yang ini yang pendidikan individu kelompok. Baik, terima kasih. Jadi kaitannya dengan gaya belajar peserta didik yang mungkin bersifat estetik, itu dimana di sini dari gaya belajar peserta didik tersebut kami mendesain sebuah proses pembelajaran itu yang PBL, di mana ada pada sintaks PBL itu guru membimbing penyelidikan individu, di mana di sini kegiatannya peserta didik berdiskusi untuk membuat simulasi sederhana. Jadi ada aktivitas yang kami lakukan yang berupa aktivitas eksperimen, bagaimana melihat energi potensial pada lilin dan bagaimana melihat energi potensial pada Terus bagaimana Anda melakukan proses evaluasinya? Baik, untuk kegiatan evaluasinya sendiri itu kami membagikan lembar evaluasi. Jadi setelah siswa melakukan kegiatan eksperimen, kami membagikan lembar evaluasi secara individu, sehingga kami bisa mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman peserta didik secara individual melalui lembar evaluasi. Lembar evaluasi
Nomor evaluasi. Pertanyaan, bukan pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan tentang Materi yang soal. Iya. Ke siswa. Itu dalam bentuk tes evaluasinya. Tes. Terus itu kan untuk melihat tadi apa? Secara kognitif ya, apakah siswa memahami materi atau tidak. Ada evaluasi berupa keterampilannya. Ada lihat? Kalau evaluasi berupa keterampilan itu kita pakai di LKPD yang Keterampilan apa yang dilihat di situ? keterampilan keterampilan bekerja sama dan berbicara ya presentasi dan Apa yang siswa presentasikan? hasil eksperimennya Bu. Hasil eksperimennya Iya, dipresentasikan. hasil eksperimennya dipresentasikan. Apa yang ada nilai keterampilan apa yang ada nilai Diskusi kerjasama dan gitu. sikap dinilai juga? Iya. Sikap apa? Kalau dari sikapnya kami menilai ada di lembar penilaian kami ada beberapa indikator yang kami nilai. Yang pertama sikap tanggung jawab, yang kedua sifat percaya diri, dan yang ketiga ada bagaimana siswa mampu juga bekerja sama. Oke, sikap tanggung jawab dalam apa misalnya? Bisa dijelaskan tanggung jawab apa siswa? Kalau dalam melakukan eksperimennya Bu, dia tanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Oke, terus tadi ada kerjasama. Kerjasama dalam mengerjakan LKPD dari percobaan yang mereka lakukan. Terus apa lagi? Tanggung jawab, percaya diri itu dengan cara presentasi kita dia berani mempresentasikan hasil dari diskusinya, hasil eksperimen. Oke, terus apa lagi tadi yang mau tanyakan ya? Merefleksi, apa yang Anda lakukan di refleksinya? Baik Bu, untuk kegiatan yang kami refleksikan itu seputar tetap tentang materinya, apa-apa yang sudah kita pelajari, tetapi itu dilakukan secara lisan melalui tanya jawab kepada siswa. Kan kalau misalnya evaluasinya itu melalui tes, tapi kalau kegiatan refleksinya itu kami melakukan secara tanya jawab langsung kepada peserta didik. Apa yang ditanyakan? Misalnya siapa yang tahu apa itu energi potensial, bagaimana sejauh mana pemahaman anak-anakku terhadap perubahan suatu benda yang menghasilkan energi potensial. Bagaimana pandangannya terhadap pembelajaran pada hari ini? Apakah Apa jawabannya siswa? Ketika Anda tanyakan itu, bagaimana perasaan Anda ketika melalui proses pembelajaran pada hari ini? untuk jawaban siswa sendiri itu Bu, mereka merasa senang karena melalui kegiatan eksperimen di siswa itu tidak hanya dia mendengarkan materi dari kami, di mana itu sangat Dari mereka, dari keseluruhan aktivitas yang Anda lakukan di proses pembelajaran, yang paling disenangi bagian mana? pas percobaan antusias sekali setelah itu. Kami tidak ditanyakan mengapa bagian ini yang paling disenangi. Ada pertanyaan lanjutan? Tidak. Supaya kita bisa merefleksi toh? karena kalau kami tanya dengan wali kelas sendiri, ya seperti yang kami jelaskan tadi, siswa di kelas seperti itu rata-rata dia suka kalau pembelajarannya banyak aktivitas yang dilakukan, sehingga kalau terdapat banyak aktivitas maka siswa sangat antusias dalam belajar. Oke, baik. Oke, teman yang lain ada yang ditanyakan? Apa tidak ada yang mau bertanya ini? Bu,
Oh ya, silakan Bu Ari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan saya terkait dengan program pembelajaran dari kelompok ini, yaitu apakah ada kesulitan atau hambatan yang Anda hadapi dalam mengimplementasikan program pembelajaran ini di sekolah dasar, dan apakah hasil refleksi Anda terkait dengan RPP yang telah dari guru kamu? Ada hambatan yang Anda temukan? Ya. Atau kesulitan yang Anda temukan? Ya, dari proses pembelajaran yang kami lakukan, hambatan yang kami dapatkan yaitu perlu kami infokan bahwa di kelas 4B itu terdapat 38 siswa. Nah, kemudian dalam ruangan yang mungkin bisa dibilang agak sempit untuk menampung 38 siswa, maka hambatannya yaitu guru mungkin agak sulit untuk memberikan mengatur siswa karena antusias siswa yang sangat tinggi, maka guru menjadi kewalahan untuk mengarahkan siswa tersebut. Apalagi pembelajaran yang kami lakukan adalah pembelajaran berupa eksperimen. Jadi siswa itu tertarik dengan apa yang pembelajaran yang kami berikan kepada mereka. Jadi hambatannya itu tadi kami sulit untuk ini karena Saya tambahkan. ya, Baik, saya tambahkan. Jadi yang pertama itu memang jelas sekali kita lihat dari jumlah peserta didik itu di dalam kelas 4B itu ada 38 siswa dengan ruang kelas yang sempit sehingga pergerakan sangat terbatas. Dan yang kedua itu masalah sarana dan prasarana. Pada pembelajaran sebelumnya memang kami dilengkapi dengan proyektor atau mikrofon, tapi pada saat melakukan mengimplementasikan praktik pembelajaran ini pada saat itu mikrofonnya sudah hilang. Jadi memang harus bersuara besar sehingga peserta didik itu bisa mendengarkan kami dalam memberikan pembelajaran. Baik, terima kasih. Oke. Masih ada teman yang lain? Sudah ada? Oke, kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Ya, beri waktu untuk Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi kami terkait program pembelajaran kami di kelas 4B. Untuk teman-teman, jika misalnya malu-malu dalam bertanya, silakan menuliskan saran dan masukannya pada link refleksi Google Form yang telah kami sediakan. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.